Sobat Ambiar. Selamat hari Jumat berkah ya. Kesehatan semuanya sama keluarga. Guys, jangan lupa berkumpul sama keluarga itu penting banget. Benar. Ya. Ini Emang kamu udah kumpul keluarga? Ya aku belum sih, tapi ya kita usahakan selalu kita prioritaskan. Betul. Ya. Paling nggak seminggu tuh sekali jumpa dengan keluarga. Kalau nggak telepon, video call. Iya, apalagi kita jauh. Aku jauh sama orang tua. Bener. Kakak kan juga. Iya, video call. Ya. Gitu. Ini ngomongin soal keluarga, kita tahu pemberitaan begitu luar biasa ya beberapa waktu yang lalu maksudnya. Ada seorang anak berusia 4 tahun, anak perempuan asal Makassar menjadi korban penculikan, tindak pidana penculikan orang di tanggal 2 November 2025, namanya Bilqis. Kemudian tiba-tiba ditemukan di Jambi di tanggal 8 November 2025. Ya, kita akan mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi. Karena memang ditemukan transaksi, ini Bilqis bisa dibilang apa ya, dijual dalam tanda kutip. Dengan 4 kali transaksi. Dan memang sudah ada pelaku yang diamankan oleh pihak polisian. Alhamdulillah Bilqis sudah bertemu dengan keluarganya kembali. Dan kita akan hadirkan orang tua dari Bilqis untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Ini juga menjadi pengingat supaya orang tua bisa lebih berhati-hati lagi ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan orang tua Bilqis. Ini dia Bapak Dimas dan juga Ibu Vivi. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Vivi, apa kabar? Silakan. Hai Mas. Silakan Ibu. Di sini dulu. Ini Mas Dimas, kita manggilnya Mas sama Mbak Vivi aja ya. Jangan Ibu sama Bapak ya. Bertiga mengucapkan Terima kasih. Pertama kami turut prihatin atas apa yang terjadi kemarin, hilangnya Bilqis yang kabarnya diculik ya. Dijual di grup Facebook. Kita juga heran sampai ada grup Facebook untuk jual beli anak ya. Semoga pihak polisian bisa mentertibkan dan alhamdulillahnya sudah berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah ya. Lihat dulu seperti apa kisah Bilqis yang diculik dan memang sudah diketemukan. Kita akan lihat kisahnya, ini dia. Ini pemberitaannya begitu masif sekali di Indonesia. Bilqis hilang. Awal mulanya tuh gimana sih? Kok bisa hilang, bisa diculik? Lagi main tenis, Mas. Lagi main tenis. Iya, sambil melatih. Yang main tenis itu anaknya bapak. Saya. Bapaknya. Main tenis di lapangan tenis. Iya, betul. Terus si anak ada di si Bilqis? Di playground. Sampingnya lapangan tenis. Iya. Oh ya, itu kan menyediakan playground. Iya, ada. Ya. Kemudian dipanggil pertama katanya nyaut. Nyaut ya, ketiga kali, satu Bilqis. Tiga kalinya sudah tidak ada di area. Oke, kemudian ditemukan CCTV bahwa yang menculik Bilqis adalah seorang perempuan menggunakan hijab. Ya, Betul benar. ya? Benar. CCTV-nya itu ada di dekat Sadang Baru. Sungai Sadang. Di kafe dalam PU itu. Oh iya, CCTV pertama. Pertama yang di kafe pakai area Paku. hijab. Terus lama-kelamaan dia didapat di Jalan Poros, Sungai Sadang Baru. Habis itu kita cari. Polisi pengembangan. Polisi pengembangan dan akhirnya menemukan pelaku yang pertama. Iya. Ya, Oke. Dari pengakuan pelaku yang pertama, dia maaf ya, ini menggunakan kata-kata menjual tuh tidak enak sekali rasanya. Tapi memang itulah yang terjadi. Mohon maaf ya. Iya. Menjual Bilqis di grup Facebook. Betul, Mas. Transaksi pertama itu berapa nominalnya? 5 juta, Mas. 5 juta. 5. Oh, 5. 5 juta? Iya, cuman agak nego dia. Akhirnya jadi 3 juta. 3 juta. Ya. Oke. Dinego? Iya. Menjual saja sudah salah, nego. Enggak, waktu diambil si kecil itu si Bilqis nggak nangis gitu, maksudnya panggil-panggil gitu. Ada. Katanya si bayi yang temannya itu dipanggil, dia tarik pelan-pelan. Ya, dia ambil pancinya 2 orang anaknya si pelaku bermain sama kan. Tarik. Oh, jadi pelaku memancing dengan Iya, menggunakan anaknya? anaknya. Iya, betul. 2 orang. Baik, pelaku pertama. Iya. Kita sebut saja namanya Ana ya? Iya, betul. Oke. Di grup Facebook itu ternyata ada komunitasnya. Iya, Iya, benar. jaringan. Jaringannya. Iya. Menjual kepada Yang pertama atau ketiga? Yang pertama. Yang pertama, 3 Ana. juta itu, nah ini dia ya. Iya. Yang ini, Warga Makassar. menculik Bilqis saat Ya. ayahnya main tenis di Makassar, ia Ya. lalu menjual Bilqis ke Nadia Putri seharga Ya, 3 juta. Ini yang pertama. Ya. Oke. Yang kedua, Kak. Warga Sukoharjo membeli Bilqis ke Sri Yuliana seharga 3 juta. Kemudian menjual korban ke Meriana 30 juta. Lalu kabur ke Sidoarjo, mengaku 3 kali jadi perantara adopsi ilegal. Terus Lalu yang ketiga,
Warga Kabupaten Merangin membeli Bilqis dari Nadia Hutri seharga 30 juta, lalu menjual ke suku anak dalam Jambi seharga 80 juta. Ia sudah 10 kali menjual bayi dan anak. 10 kali menjual anak dan bayi. Tapi kami harus apresiasi dulu pihak kepolisian, pengembangan yang begitu luar biasa loh. Ini perpindahannya dari Makassar ke Jambi loh, dari Makassar dari Pulau Sulawesi ke Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Ini kan begitu luar biasa. Iya, provinsi. Hanya dalam waktu dari tanggal 2 November sampai 8 November, alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah. Bantu ada CCTV itu Iya. Ya awal. Awal CCTV. Sampai polisi pengembangan. Betul. Baik, fakta-fakta apa yang ditemukan? Kemudian dari yang kedua itu yang akhirnya dia mengambil Bilqis itu apa yang ditemukan? Pasangan suami istri katanya? Iya, betul. Iya, pasangan suami istri. Di Jambi. Anak kan? Yang Jambi, terus dibawa ke Merangin. Jadi semua itu para penculik itu sudah punya anak itu, Bu? Enggak. Bapak tahu enggak? Enggak. Saya Itu sama katanya yang pertama punya anak. punya anak 2, katanya anaknya sudah ada 5, dijual 3. Jadi ada pelaku yang memang pernah menjual anaknya sendiri? Iya, 100.000 per anak. 100.000 per anak. Iya. Ya, itu Yang juga si pemberitaan yang sempat menjadi headline di Iya, media betul. online. Baik, kita ada sebuah artikel, ini fakta tentang penculikan Bilqis. Fakta baru, pelaku penculikan balita Bilqis pernah jual 3 anak kandung seharga 300.000 rupiah. Ini 300.000 itu 3 anak ya, masing-masing 100.000 loh dia Iya. jual. Iya. 300.000. Semua sudah diamankan pihak kepolisian. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mau kasih lihat dulu ini pelaku penculikan yang sudah diamankan pihak kepolisian. Berwajib, ya. Kita juga berharap semoga jaringannya ini ya, karena memang ada jaringan ya, ini bisa dibongkar semuanya. Iya. Teganya ya. Polisi berarti begitu sigap dan setiap ada pelaku yang diamankan langsung kasih tahu ke Mas dan juga Mbak. Iya. Itu tadi penculiknya kayak merasa kayak yakin banget dengan Kalau videonya. bukan dia Iya, bukan betul, pelaku. itu Iya, betul. Iya. Tapi yang membuat penasaran juga apa bahasa marketingnya ya ketika mereka menjual itu ya, dan kepada siapa adopsi, mereka Mas. menjual? Katanya dia mau adopsi anak. Adopsi bahasa lainnya ya. Ya, Mbak. Jadi dia bilang orang tuanya kemana? Ya, katanya orang tuanya ini sudah enggak Iya, mau mereka buat surat palsu. Palsu. Katanya Wow. sudah adopsi, Wow. lepas tangan untuk membiayai. untuk membiayai. Astagfirullah. Jadi dia si bikin surat pelaku adopsi ketiga palsu. Mas sama Mbak udah ketemu sama para pelakunya belum? Udah, tapi Udah waktu di enggak Polrestabes, bicara. tapi sekilas. Iya. Nggak sempat. Enggak, sempat dia di nanya. dalam sel. Enggak, dilarang sama Dilarang. Itu pelaku yang pertama. Iya, semua 1, 2, 3. Oh, semua itu. sudah ada semua di Polrestabes Makassar. Oke. Tapi ketiga pelaku itu benar-benar mengakui pada akhirnya ya. Akhirnya mengakui ya. ini gitu. Terus bagaimana kondisi Bilqis di antara satu Iya. pelaku dengan pelaku yang lain? ya. Kan itu dia pindah-pindah rumah. Ya kan sendiri. secara psikologis Secara- tuh. Ya, Iya. sudah diperiksa secara Karena- psikologis, alhamdulillah aman karena dia bisa bermain kembali, riang. Jadi katanya aman. Baik. secara psikologis. Eh, Tapi masih dipantau konseling. Maksudnya gini, akan secara emosional kan anak itu pasti, apalagi umur berapa, Bu? 4 tahun. 4 tahun. Pasti kan dia kan terbiasa dengan orang Iya. tuanya gitu. Iya, itu Nah tapi itu apa dia nangis kayak mencari? Itu aja kita bertanya, ini anak Kayaknya nangis atau ada berontak? apa ya, kayak ilmu spiritual dia mungkin Siapa ya. tahu. Siapa Mohon maaf? tahu. Ilmu spiritualnya si Suku pelaku. anak dalam kan Suku mungkin. anak. Maksudnya digedam gitu ah. Ya. Kayak gitu. tapi mohon maaf, hipnotis. Mbak, itu hanya asumsi aja. aja, Kita nggak betul. bisa Iya, mengatakan iya, itu betul. ya. Itu hanya asumsi Iya, saja. iya, iya. Ya. Baik, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Oke. Bilqis ditemukan sedang bersama suku anak dalam, tapi diskusi alot. Ini terakhir memang Bilqis ditemukan di Jambi bersama dengan salah satu keluarga yang berasal dari suku anak dalam ya. Iya. Akhirnya pihak kepolisian memberikan kabar ada di Jambi. Iya. Jambi Mbak benar. sama Mas langsung terbang ke Jambi. Enggak. Enggak, Cuma polisinya yang Polisinya ke bawah penyidiknya. Makassar, iya. Iya, penyidik. Butuh berapa lama? Di situ dibilang alot. Butuh berapa lama? Dua malam ya, 2 malam. 2 malam. Hari pertama nggak berhasil, Hari Jumat karena kan alot. Jumat Pak Adi Jafar dia VC bilang standby. Tapi Akhirnya belum ada hasil. Nanti sampai Sabtu malamnya baru Sabtu malamnya VC. jam Sudah 9 ditemukan. lewat 20 menit dia sudah VC. VC itu anak sudah dalam
keamanan polisi. Nah ketika anak ketemu sama bapak sama ibunya gimana? Dia nangis atau gimana ketika ketemu? Sama ibunya pertama dulu. Ya nangis. Ketemu sama ibu nangis? Ya, cuman cari papa. Dia dekat sama bapaknya memang. Oke, Mbak dan juga Mas, apa itu kan tadi kita lihat ya, Ya. Alot. Apa yang membuat Alot pada akhirnya diskusi antara pihak kepolisian dengan Suku anak dalam. Ya. sosok yang berada di dalam suku anak dalam tersebut? Ini kan ada istilahnya berundingnya Mas ya. Saya suku dalam sama pihak-pihak berwajib sama dinas sosial ngomong gini, sampai 2 hari. Terus kata terakhir Pak Kanit, Pak Adi Sugafar bilang, saya tidak pulang kalau anak ini tidak pulang juga. Istilahnya. Betul, tapi kan ini maksudnya pihak tersebut kan tahu bahwa ini bukan anaknya dia. Iya betul. Tapi kan ini Anak penculikan maling. kasihan. Iya Ya, betul. kenapa sampai sampai dia Alot, mempertahankan, Karena dia sudah kayaknya dia sudah ada uang katanya. mengeluarkan uang? Uang, Yang ya. terakhir itu di tangan orang tersebut dia mengeluarkan uang berapa? 85 juta. 80 sampai 85. Itu yang membuat Alot, karena uang dia sudah keluar 85 juta. Benar. Sama si Mary ini. Berarti ini pelaku sebenarnya bukan 3 dong Pak? Ya, 4. Tadi 5 kan? 5 kali transaksi. menggunakan transaksi. 5 kali transaksi, Ya. pelakunya 4. Pak, Iya. ya. Mungkin ada orang-orangnya kita tidak tahu. Tapi tidak ada tadi pelaku satu lagi. Iya, kita nggak tahu yang bagian dalam. Ya, bagian dalamnya. Suku dalam ini kan tidak diekspos katanya. Oh, oke. Baik, kita juga mau kasih lihat ini ada momen ketika Bilkis pada akhirnya bisa dievakuasi ya Ya. di Jambi, tapi saat itu juga tergambar dan terlihat terekam oleh kamera bahwa Bilkis sulit, Nggak dia nggak mau mau ya. untuk pisah Bisa bersama ya, dengan suku awalnya. anak dalam. Boleh kita kasih lihat dulu ya? Ya. Itu hanya baru beberapa hari saja bertemu dengan orang Ya. tersebut, tapi tidak mau pisah. Iya. Mungkin ini anak cari saya Mas ya. Dari sosok bapaknya Ya. maksudnya. Ya. Dan dia menemukan sosok bapak Ya. pada pria tersebut. Ya. Iya. Setelah ketemu sama Masnya gimana akhirnya? Agak menangis kayak merinding, Jadi sedih. maksudnya ini, tapi kayak kan pasti kan namanya anak kecil tuh tahu ya bapaknya yang mana. Ya. Iya, itu Iya, sama orang yang gak dia kenal kan. Iya, kalau misalkan anak kecil itu mencari sesosok bapaknya, pasti Ya, kan, ngomong. Ya. ya, Ya, gitu ini. kayak nggak mungkin. Atau barangkali bisa mengambil hati anak. Ya. mungkin itu bisa mengambil hati. Mengambil hati. Ya, karena si Sehingga ini enak nyaman. Ya. anak biasa ngobrol Bisa membuat sama nyaman. saya. Iya, ambil betul. hati. Sementara. Ya, ini kamu di mana nak? Makan mie goyen, hutan, sama bayi-bayi dia bilang. Ya waktu kita sudah ketemu Kita dia. sudah ketemu, kita interogasi sama si Nah, ketika ketemu Bilkis cerita bahwa apakah ada perlakuan yang barangkali tidak seharusnya didapatkan oleh anak Alhamdulillah. seumur Bilkis? Alhamdulillah nggak ada Enggak. Mas. Dia juga cuma mengeluarkan kata satu-satu kata, tapi Ya. tidak sinkron. Kadang-kadang dia bisa mengeluarkan kata hutan, makan apa? Mie goyeng, Ya gitu. Apa? mie goreng, Mie goreng. Maksudnya istilahnya Nana bilang mie goreng. bayi. Dedek bayi gitu. Oke, memang masih di usia 4 tahun ya? Iya. Akhirnya Bilkis mau ikut dengan pihak kepolisian, itu gimana ceritanya menurut pihak kepolisian? Panggil papanya. Papa itu Oke. sama saya kan, sama pihak berwajib. Mana papanya? Ya, Mana papanya? kita diminta foto berdua terus Ya. diperlihatkan sama si anak Oh, Bil. jadi foto Mas sama Mbak, Iya. Ya. foto, Perkenalkan iya. kasih lihat ke Bilkis, Ya. baru dia di situ Ya mungkin dia langsung bilang mau papa. Ya. Mau ketemu papa mungkin itu. Itu ada video Ya. di HP saya yang pertama awal. Ketemu screenshotnya kan, foto anak kami dia begini. Akhirnya dia mau pulang. Berarti Bilkis ini anaknya tipe yang mau dibawa sama orang kayaknya yang Riang, iya, Riang. asal dia maksudnya nyaman. gini, Yang ada anak kecil gampang yang nggak bergaul gitu. Iya betul, dia Memang simple. dia agak adaptasi Gampang, dulu. mudah beradaptasi. Beradaptasi ya, paling kalau dia sudah nyaman, Ya. ada anak diiming-imingin kecil apa gitu. Ya. Ya. Tapi banyak juga anak kecil yang gampang Ya, gitu. kalau diimingin es krim atau apa kan Diimingin es pasti dia krim, ikut. uang jajan. Ya, terus ada teman bermain kan dia nyaman. Oh, Bilkis ini mudah membuka diri. Ya. Ya, alhamdulillah sudah berkumpul bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Ini pembelajaran yang begitu luar biasa. Tapi di balik itu semua, bahwa jaringan ini nih, ini yang berbahaya Yang sekali. Ya, berbahaya betul. sekali. Dengan nilai adopsi yang Ya. wow, luar biasa. Kita mendengarnya
miris juga sekali ya. ya. Iya. Dan kita juga mau kasih lihat saat Bilkis, alhamdulillah pulang ke Makassar, seperti Amin. apa sambutan keluarga ini. Namanya antusias warga ya. Alhamdulillah. Mbak, ini 8 hari, oh ya, saya nggak tahu perasaannya tuh gimana ya. Hari demi hari tahu kabar bahwa ada Bilkis tapi berpindah lagi. Ada Bilkis tapi berpindah lagi. Gitu Pasti gimana perasaannya? sedih. Pasti. Dan takut was-was ya. Iya. Makan susah, Ya. minum susah, mikir. Cuman kita berdoa, surat Al-Qadar, Al-Qadri, ayat segini kita Berdoa, berdoa. berzikir. Karena pasti mikirin anak ini gimana, makan Ya. apa, tidurnya bagaimana gitu ya. Tapi untungnya segera ditangani loh, maksudnya itu 8 hari itu waktu yang sangat singkat Iya. sekali. Betul. Kalau kita banyak Bandingin juga kan sama kasus-kasus kemarin yang ya. kemarin kita Iya, kan ada kemarin bintang itu. tamu itu yang Alvaro. Iya. Nah, itu kan 9 bulan. 9 bulan, bulan sampai kemarin. sekarang 9 belum bulan. ketemu. Alhamdulillah ya. Nah ini juga diduga bisa jadi juga komplotan dari para grup itu kan kita tidak tahu ya. Iya. Oke, kita mau kasih lihat juga ini ada fakta lain ya tentang Bilkis. Fakta-fakta balita di Makassar hilang hingga ditemukan. Kini korban alami trauma. Melihat perubahan sikap Bilkis. atau barangkali apa yang bisa dilihat perubahannya secara Ya. signifikan. 20% Mas. Ada perubahan 20%. Apa misal? Dia lebih aktif. Aktif. Lebih aktif. Aktif main. Malah lebih aktif. Iya, malah lebih aktif. Malah aktif terus Periang-periang sih. manja, Ya. gitu. Manjanya luar biasa. Aktif. Anggun. Beraktif. Iya. Iya, betul. Atau perubahan-perubahan yang lain Bu? Nggak ada sih Mas. Tidak semakin malah menutup diri. Oh enggak, Enggak. dia malah lebih tambah riang. Ya, kecuali Yang dulu tuh kalau kembali sekarang kayak riang main tetap. kayaknya contoh ya. Cuman lebih aktif. Contoh kalau ketemu sama orang dia diam 5 menit dia lihat dulu. Ya, Observasi. baru bisa Iya, beradaptasi. Sekarang? Sekarang Sobat Ambiar, Oke. di studio kami sudah hadir Bilkis. Kita sambut bersama-sama. Sini sayang. Ini dia, Bilkis. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bilkis. Selamat pagi. Alhamdulillah. Cantik loh. Halo. Ini dia Bilkis. Akhirnya sudah kembali ke pelukan orang tuanya. Sini. Sini sayang. Duduk, sayang. Duduk. Oke. Salim. Salim nak. salim nak. Santai nak, salim. Cium dulu. Ah, malu Salim nak. ya. Kan mami nak, mami. Malu. Ya. Masya Allah. Pertama kali ketemuan pertama kali ditemukan oleh pihak kepolisian sempat video call. Iya, pertama kali. Pertama kali di Kalimat yang keluar pertama dari Bilkis apa? senyum. Nangis, kayak takut nangis. Tapi Kayak dia merasa takut. senyum gitu. Sambil dia peluk polisi kayak takut begitu. Awalnya. Itu awal. Pulang ke rumah ngomong apa dia? Pas di rumah. Mama. Sahar mama, papa makan mie goyang di sana. Bikis bikin apa? Ya, Utang. bikin apa nak? Bikin apa Ki di sana? Bilkis bikin apa di sana? Main, Main sama siapa nak? ngomong nak. Ngomong nak. Main sama siapa sayang? Cerita sama mami coba. Iya. Malu. Malu. Kalau banyak orang Iya. Iya. malah malu ya. Baru kalau lama-lama dia bisa ini. Iya. Bilkis ini anak keberapa? Anak kelima Oh, dari saya. Oke, ya. Sekarang akhirnya gimana Bu? Bilkis sudah ketemu, ya semoga sih Alhamdulillah, Masya Allah. bisa jadi lebih, maksudnya Amin. ini pelajaran banget ya. Iya. Lebih diperhatikan lagi. Kita nggak pernah tahu banyak orang berniatan tidak baik di luar Iya. sana. Betul. Bilkis. Dan untuk proses hukum pihak kepolisian Iya, tetap berjalan. Tetap berjalan. Terakhir kami diperiksa di Polrestabes selama 5 jam. Sudah dikirim ke kejaksaan berkasnya. main sama teman-temannya interaksi gimana? Baik, riang. Cuman itu dia agak aktif. Aktif Ki. Kalau dia Belum. kalau ada belum dia ya? Belum. kayak baru dia langsung tonjok kayak gitu. Memang berani. Katanya kayak naik kelas. Ya naik kelas. Bilkis cita-citanya apa? Pengen jadi apa sih Kis? Dokter, Jadi apa nak? Pengen jadi apa? dokter polisi. Jadi apa Kis? Bilkis, cita-citanya mau jadi apa Mau jadi sayang? apa? malu dia. Sudah cerewet. Jadinya malu ya. Iya. Iya. Mas juga Mbak, kami turut
bahagia juga pada akhirnya Bilkis bisa berkumpul bersama keluarga. Amin. Tapi kami juga di sini masih terus mendoakan untuk Alvaro. Iya. Ya. Kakek neneknya kemarin, baru aja kemarin datang. Baru kemarin. Bintang tamu. Sudah 9 bulan masih belum Ditemukan. Kita masih yakin bahwa Alvaro akan segera ditemukan. Amin. Ya Allah. Kita kembali saat lagi. Tetap di Pagi Barang. Terbiasa ku pura-pura tertawa, namun bolehkah pagi-pagi ambiar geger. Kemarin ada yang viral banget ya. Betul. Ada seorang perempuan yang diduga perempuan ini merusak hubungan rumah tangga. Perempuan ini apa? Apa yang kau katakan? Merusak hubungan rumah tangga. Tapi akhirnya yang dirusak hubungan rumah tangganya ini memaafkan, mau bertemu dan memilih untuk berdamai. Hebat gak tuh perempuannya? Oh sangat hebat sekali kayak Dewi Persik ya, memaafkan. Iya memaafkan selingkuhannya gitu loh. Gak masalah, tapi kalau misalkan pasangannya baru gue gebukin. Sebentar. Siapa yang pernah nyelingkuhin kamu? Semua. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia selebgram yang diselingkuhi oleh suaminya dan memaafkan suaminya dan juga selingkuhannya. Ini dia Nonik Ayu Widya. Hai Nonik, selamat pagi. Silakan. Silakan ditemani. Nonik, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Wanita secantik ini diselingkuhi. Bingung ya, Nonik. Apa alasan kamu memaafkan suami kamu dan selingkuhannya? Karena kan sudah ngaku ya. Terus apa yang dicari? Kan penting sudah ngaku, ya udah. Jadi Mbak ini balik lagi sama suaminya. Kalau kembali ya ini kita masih konsultasi. Terus gak usah balik Mbak. Masih pernikahan ya. Lu malah dikomporin. Di konsultasi pernikahan dulu. Maaf. Ya, Mbak Nonik kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Kita mau kasih lihat cerita dari Mbak Nonik yang diselingkuhi. Silakan saya. Ya Allah. Aku masih gak habis pikir sih, cantik Iya loh, perempuan banget. secantik ini, sekalem ini. Mbak, udah berapa lama menikahnya? Saya dari 1 Mei 2024. Berarti baru baru dong. setahun. Baru setahun. Baru setahun nikahnya. Baru setahun menikah langsung berselingkuh. Selingkuhnya dari nikah itu juga. Oh ya apa tuh? Sebentar. Mas. Sebentar. Lo kok Ya, ya apa oke, sih Mas? kenal. Untung sampean iki Mas. Mas untung sampean iki bojone duduk aku Mas. Kenapa emang? Oleh wis aku tak becek sampean. Kenal sama suami di mana? Dari SMA. Temen SMA. Kakak kelas. Kakak kelas. Oke. dia Nikah 1 Mei 2024. Sudah mulai mencium aroma perselingkuhannya itu kapan? Perselingkuhan itu aku baru tahu Maret sih 2025-nya. Baru Berarti setahun kemudian. Oke. Berarti dia menutupi perselingkuhannya. Maksudnya perselingkuhannya? Oke, kamu baru mencium perselingkuhannya Maret 2025. Iya. Nah, yang kamu tahu di Maret 2025 itu perselingkuhan dari mulai kapan? Saya tahunya waktu itu cuma Januari atau Februari, jadi katanya cuma sebulan. Padahal Dia selingkuh cuma sebulan. sama Katanya cewek. bilangnya, ternyata ketahuannya setahun lebih. Dia dari orang yang sama, maksudnya selingkuhannya Orang yang satu sama. orang. Iya, orang yang sama. Oke, artinya ini suami jago untuk menutupi perselingkuhannya padahal baru awal nikah ya? Dua-duanya sih yang jago berarti. Karena yang perempuannya juga katanya main aman aja. Yang penting main aman, yang penting bisa ketemu terus gitu katanya. Main aman tuh maksudnya apa? Main gimana sih, aman? Bang? Main aman Mbak. Main aman tuh biar ya pacarannya biar nggak kedesus, jadi kayak nggak ketemu yang blak-blakan di mall. Ya namanya selingkuh gimana? Kan ada orang selingkuh yang kayak keluar Terus bareng. caranya mereka berselingkuh di dalam jangka waktu pernikahannya Noni gimana tuh? Ya, Ditanya nggak? Maksudnya gimana caranya ketemu sama kamu suami saya gitu? ya pada waktu kerja. Jadi waktu aku kan kerja, dia kerja, kita sama-sama kerja. Jadi waktu dia kerja, dia nyempetin ketemuan waktu. gitu. Oke. Oh ini mah menguntungkan laki-laki ya kalau ada perempuan kayak gini ya. Tapi Mbak kamu murahan banget, maaf ya kalau kayak gitu ya. Iya dong. Maksudnya udah punya
suami gitu Udah ya. tahu juga. Udah tahu juga. Mau gitu ya? Mau Diumpetin. sembunyi-sembunyi diumpetin gitu loh. Iya. Kan Tapi berarti memang itu emang apa suamimu kaya tau nggak? ya sama aja sih, biasa aja. Kan mungkin kalau misalkan suaminya kaya, mungkin perempuan itu ya gimana lagi karena dia butuh duit, dia nggak bisa kerja, dia bukan perempuan mandiri, dia perempuan manja yang biasa diasupin terus ya kan. Gini, Ada yang kayak gitu, tapi kalau podo-podo gak duwe ini yo embur rek. Enggak. Mbak Noni, ini kan nikahnya baru ya 1 Mei 2024. Ya. Terus udah mulai selingkuh dari awal-awal pernikahan. Orang tuh kan katanya, saya sama Karen belum menikah jadi nggak tahu rasanya ya. Katanya kalau orang baru nikah kan masih hangat-hangatnya ya. Ya. Ya kayak Bener kamu pacaran itu kan anget-anget toh. Nah iya bener kan. Nah ini tuh Kayak Mbak gitu. Noni tuh emang di awal pernikahan tuh nggak ngelihat itu dia Ada, tingkah lakunya, iya. kecurigaan gitu. Enggak, kan baik banget. Emang sampai sekarang juga Maksudnya baik bangetnya ke gimana tuh Mbak? Ayo aku udah belajar ya Mbak. Iya Mbak. Enggak, jadi kalau di rumah ya sudah, memang udah. Dari suami. Iya, ya udah sama aku Oh, toh. nggak pernah ngecek-ngecek handphonenya. Enggak, buat apa juga mikirku waktu itu. Kita memang nggak suka ngecek-ngecek handphone. Iya, ya? karena kan udah sibuk kerja ya. Iya, Di benar, rumah benar, pengennya benar itu, ngobrol Bang. ya kan sama Iya, suami. iya, benar. Happy kalau semisal nanti yang dibahas itu bertengkar, nanti akhirnya kayak nggak akan bahagia. Iya, habis ketemu nih sebentar masa mau bertengkar. Nah, Nggak ada kecurigaan sama sekali. enggak. Ya enggak, ya mungkin dia biasa Aku aja. taunya pun Oh, jadi dia tuh kalau udah selingkuh pas lagi kerja di kantor. iya, heeh. Jadi pas bener-bener di kantor baru di chat. Makanya kok biasanya kok nggak pernah ini, nggak pernah apa, pulangnya nggak pernah di atas jam 4. Biasanya kan jam 4 udah sampai. Jadi sekarang kalau kerja tuh pulangnya jam berapa? Kalau sekarang tuh 3:30 aja udah sampai rumah. Oh. Iya. Jam berapa? Jam berapa? Jam 3:30. 3:30 udah nyampe di rumah. Tapi Loni dengan ketahuan kayak gini, nanya nggak ke suami kamu? Apa alasannya kamu menikahi saya dari awal? Kenapa kalau cuma satu orang cewek itu, kenapa kamu nggak sama dia aja? Nah, aku pernah tanya seperti itu karena jengkel ya pertanyaan. Kenapa kamu nggak nikahin gitu? Katanya, Iya. ya nggak mau, nanti orang diajak keluarganya banyak hutang, takutnya nanti ini. Ini yang baru Namanya cowok kan mungkin mikirnya kalau cari istri yang bisa apa ya, yang setara ya sama dia. Mungkin ya kalau aku bilang ya. ini ya Apa rasanya jadi selingkuh aja dibilangnya? Saya nggak mau sama kamu karena keluarga kamu banyak Ini utang. banyak banget. Yang setara itu Gimana tuh? sebenarnya bukan masalah jabatan Bukan. atau pendidikan, Tapi setara value. adalah Ya kan? ya pola pikir, dalam pola toleransi. pikir, prinsip. Ya benar. Kan bisa sama-sama membangun kalau misalkan sama aku. Jadi kayak oh ini ada progres ini. Kalau sama mungkin sama cewek itu cuma bisa kayak aku mau uang begitu loh. Iya. Takutnya kan dia yang dia takutin dia tahu, makanya yang dia nikahin aku. Terus apa yang membuat kamu tanya nggak sama suami kamu? Terus kamu bertahan sama satu perempuan selingkuhan ini, apa yang kamu dapatkan dari dia? Ya banyak pastinya. Ya kalau misalkan cowok Apa spesialnya maksudnya dibandingkan Pengen tahu. saya? oh Ini salah satunya nih. Oh mana tuh? Ya maaf punten ya Mbak, statusnya masih suami kan ya? Iya. Ya gak suami, ya gak sing wedok, ya gatel kabeh gitu aja ya kan? Ini baru awal nikah tinggal bareng. Ya. Lu makanya jangan LDR-an, jangan cari yang sibuk. Itu tergantung iman masing-masing ya. Jadi mau suaminya itu sibuk seperti apa, tidak semua laki-laki seperti itu. Ya Ya, benar. kalau ya mungkin masa laluku kayak gitu, mudah-mudahan untuk kali ini. Coblos Dewi Persik. Noni, ketahuannya gimana? Kamu orang awal nikah nggak ketahuan, baru ketahuan setahun kemudian. ketahuannya kan kita habis liburan tuh. Kita habis liburan terus tiba-tiba lagi apa namanya aku buka handphone mau ngambil foto. Mau cari foto yang bagus. Terus kan di Dana itu loh, aplikasi Dana. Ya, Oh mainin yang aplikasi Mbak, aplikasi lain. Enggak, cuma Maksudnya? itu di Dana. boleh nggak disebut lagi nggak aplikasinya? Oh ya. Aplikasi Ya, keuangan. aplikasi keuangan itu ya toh, terus habis gitu kok dungaren ada transferan. Oh ada transferan. Oh, kamu ada transferan. 250.000. Oh tak pikir kencang. Berapa transferannya? 250.000. Tunggu. 250.000 dan Tak pikir paling nggak ya 250 juta Mas. Boleh gitu, token listrik. Ntar dulu gua nggak paham 250.000 dari mana? Dari suaminya. Ke dia. Cewek itu. Oh. Kok mahalan Lita yo? Lita Perlan 250 juta harusnya. Lita Perlan 86 aja 2,5 juta buat Kita aja kemarin dikirimin berapa? 25 juta kan lu ya? Lalu Ya sabunnya Lita doang. Oke 250.000, apalagi yang kamu temukan biaya transferan? Transferan apa lagi? Sudah, terus ketahuannya itu langsung tak datengin di rumah, di rumahnya dia. Kita kan. kau nih nggak bojone Mbak, ini kamu transfer Iya siapa? jelas. Oh enggak, itu aku langsung
cari di kontak aja. Langsung kamu cari. Iya, terus ada Nama siapa nih gitu ya? Iya, terus ketahuan di handphonenya. di handphonenya. Langsung ketahuan, oke aku ajak ketemuan, ya sesuai itu. Terus habis itu aku ketemuan, Ketemuan ceweknya nih? Mau ngajak ketemuan? Mau. Kamu bilangnya siapa ngajakin dia ketemuan? Aku ngakunya Bimanya jadinya. Jadi aku pura-puranya jadi dia. Jadi Kamu ngaku sebagai suami Karena kamu? WhatsApp ya. Gitu. Oh ini. Kamu mancing dia Bukan. sebagai suami kamu buat ketemuan? Bukan itu. Gitu ya? Betul. Oke, pas ketemuan gimana? Kamu ngomong apa? Pas ketemuan aku tanya berapa lama sih sama suamiku. Dia bilang jawabnya cuma 1 bulan. Aku baru kenal, aku nggak tahu. Padahal aku setahun ya, Mbak. Padahal ternyata setelah aku cek di tim finance, aku tarik mundur rekening setahun dari 2024. Jadi udah sering transfer suami. Ya. Berapa yang Mbak ketahui selain 250 ribu? Yang paling gede? 5 juta, 5 juta, 1 juta gitu-gitu. Yang paling kecil? Yang paling kecil 500. Jadi ngirimnya Paling itu besarnya 5 juta. itu. Iya, Total semuanya ke total. 97 juta. Gak nyampe 100 loh Mbak. Orang setahun. Kecil loh itu. Iya. Ya kan? Termasuk kecil. Oke. Buat Lumayan. video sebanyak itu ya, Pak. Ya ini juga kita punya apa namanya? Ini kita mau kasih lihat ya. Ini ada SMS. satu tulisan ya ini. Ya ini kayaknya dari perempuan Apa itu ya sih? Mbak. Iya, benar. Aku aja yang jawab, aku aja yang baca. Bi, ini aku mau menanyakan perihal somasi istrimu itu. Apa masalahnya dengan aku? Apa benar kamu ngasih foto sama videoku ke istrimu? Permasalahannya di antaranya kalian itu kan tidak ada sangkut pautnya sama aku. Lalu kenapa kok sekarang seakan-akan aku ini penyebab semuanya? Padahal kita juga selama ini gak ada komunikasi. Kok tahu-tahu aku dimaki-maki istrimu dengan menuduh kita masih berhubungan? Bahkan sekarang ini aku diminta memberikan ganti rugi sama istrimu sebesar 109 juta. Tolong kamu jelaskan ke aku maksudnya apa ini loh? Kok ngono Mbak? Ya, dia ngancem. Kayak karena itu aku sudah kasih somasi ke dia. Nah ini kenapa si itu WA suaminya gitu. Kayak ini kenapa kok Ini tiba-tiba istrimu gini? Sandiwara sampai sandiwara ya. Kalau aku nggak tahu, tapi yang penting Nah, ya kan setahun berhubungan nih. iya dia Dia bilang kayak gitu. Ih, aku gregetin aku kalau ada cewek ganteng. Oke. Ya terus habis gitu kan aku kasih somasi itu, terus dia tanya somasi itu ke Bima. Kok ini apa namanya, kenapa kok istrimu somasi aku? Padahal menurut dia ini kan gak ada sangkut pautnya. Kamu kan kayak misalnya kayak ya wes gitu loh, urusan dewe gitu loh maksudnya. Tapi kan namanya kita kan yo tak somasi kamu kok enak, mau tak apa no aku males yo jambak-jambak kamu gitu loh maksudnya. Iya, iya. Karena capek kan. Iya, benar. Aku nggak mau tenaga karena Iya, jangan nanti kalau kotori tangannya. ya aku nggak jambak aja aku dilaporin ke polisi gitu. Iya. Baik, Sobat Ambiar, Noni ini dia mensomasi perempuan tersebut, tapi ternyata perempuan tersebut membalas dengan somasi juga. Ini dia. Somasi pertama dan terakhir, Saudari Noni. Surat somasi pertama dan terakhir, perzinahan. Waktu 2 kali 24 jam agar fakta fitnah. Noni, jadi kamu somasi dia, tapi dia malah balas mensomasi kamu. Iya. Pas kamu dapat somasi balik dari dia gimana? Ketawa. Dia pasti apa ini ya? Kok bisa ya dia malah? Kamu seharusnya bikin konten waktu dibaca, kamu gini, gitu. Apalagi kan yang disomasikan tuh pemerasan. Pemerasan. Jadi katanya aku memeras dia, katanya uang yang 109 iya. juta itu ya? Padahal itu cuma tulisan itu aku bilang kerugian yang ditanggung gitu Oke. maksudnya. Ini WhatsApp dari siapa? Bisa kamu jelaskan? Ini WhatsApp dari lawyernya. Oh, selamat pagi Bu Noni. Mohon izin saya mengirimkan somasi kepada Bu Noni versi PDF-nya via WA, dan untuk surat fisiknya akan kami antarkan nanti ke alamat Bu Noni. Terima kasih atas kerjasamanya. Siap. Kita buktikan saja siapa yang benar. Baik Bu Noni, monggo dibalas saja via surat balasan. Nggih, kami tunggu Bu. Trims. Mbak Noni, suami itu gimana tanggapan yang lihat kamu somasi itu perempuan masalah somasi balik? Suami bilang apa? Marah sih pasti. Marah ke siapa? Marah ke perempuannya pastinya. Kok Untungnya bela Oh, nggak marah ke kamu. Marah ke Karena Tak pikir mikirnya- sampean beloi sing wedok iku Mas, kan rata-rata kan Enggak. kalau kita lihat kan rata-rata lakinya itu kadang suka belain selingkuhan nih, Kyo kan. Iya benar. Iya, Kenapa Mas, lu kameramen? Kenapa lu ada masalah? Ada Kenapa Mas? apa terjadi? Mas kameramen nggak terjadi di kamu kan Mas? Pernah ya. Oke, Noni gimana? Ya dia marah, dia terus habis gitu bilang,
wes penjarain aja aku. Kata siapa? Dia, suamiku. Terus penjarain aku sama dia, gak apa-apa. Aku rela, pokoknya kamu gak diapa-apain sama dia. Terus aku bilang, wes biarin dulu. Nanggepin anak kecil kayak gini udah biarin dulu. Sebentar, suami malah bilang, wes penjarain aja aku dan perempuan itu. Karena suami... Barengan dong. Barengan. Di pesantren barengan. Doa bareng, makan pagi bareng, siap bareng, bobok bareng. Ditambah lagi 5 tahun, punya anak cucu. Beda sel loh. Baru kali ini gue lihat Kara Delano lucu ya. Ya Allah, guys, berdiri tahun kelima tepuk tangan. Bingung aku. Yes. Akhirnya pecah telur, lucunya tahun kelima. Terus enggak Mbak, maksudnya gini loh Mbak. Secara perempuan nih, secara perempuan kayak Mbak, ntar dulu ya guys. Secara perempuan kayak Mbak itu kan pasti marah dong sama suami. Cemburu gitu, Mas, kenapa sih kamu kayak gitu, Mas? Kok kamu mengkhianati aku gitu? Ada drama-dramanya dong Kok pasti aku dong. iki? Pasti, kan aku kan juga sampai kena psikolog sama psikiater. Tapi ya wajar. Tapi aku didoktrin sudah sama psikiaterku sama psikologku. akhirnya kesimpulannya Akhirnya adalah aku bisa Mbak bekerja sama dengan suami. Enggak, bukan. Kayak aku akhirnya mikir kayak ya udah aku harus tenang ngadepin masalah ini. Bener. Kalau semakin kita gerusa-gerusu, terus aku namanya emosi, kadang ada orang emosi ya, mangkel, tak kerawuk, malah aku yang kena nanti. Bener. Jadi satu-satu cara ya apa caranya biar tenang, biar dia juga akhirnya mengakui kita nggak bisa gerusa-gerusu. Oke, Ke suami. akhirnya kamu kan memberikan somasi pada dia memberikan somasi balik. benar. Lo kok akhirnya malah duduk bareng? Nah setelah somasi itu aku dilaporkan. Ya, Dilaporkan ke polisi. dugaan pemerasan. Bukan, masalah pencemaran nama baik. Oh, nama Nama baik baik. siapa? Nama baik dia. Dia siapa? Allahu Iya, Akbar. jadi dia melaporkan aku pencemaran nama baik. Mbak, kok isu Setelah sih? karena udah dilaporin itu aku kok wah lebih jengkel lagi. Wah, nih orang emang harus dilaporin deh. Akhirnya aku laporin pornografinya. Oh, Nah, karena aku kan itu juga lebih berbahaya pidana. ya pornografinya kan parah banget. Ya. Ya, ya. Nah, setelah itu kita mikir kayak oh aku sama lawyerku oke dimasukkan pornografinya. Oke, duduk bareng. Nah, setelah itu pihak dari keluarganya dia meminta ke orang tua saya. Apa bilangnya? Bilangnya mau minta maaf biar selesai masalah ini. Karena udah takut, karena kan takutnya dikeluarin dari kampus kan. Kebetulan dia Dia kuliah. Berapa? dia di Unair kan. Apa? Umur Jangan pira, disebut. Mbak? Kampusnya nggak usah disebutin. Umur berapa? Umurnya? 21 tahun. Mbak umur berapa? Mbaknya umur berapa Mbaknya? 26. Istri umur 26, selingkuhannya umur 21 tahun. Bentar ini kita mau ngomong. Yola lu umur 21 tahun, awas lu Yola ya. Jangan ya. Ya wajar ya umur 21 tahun seneng dikei transfer orang atau seket pasti dia merasa di atas angin, namanya juga anak. Nggak semua begitu loh. Nggak semua begitu. Tapi karena itu parah sih memang kayak jajan ke mall aja sampai harus buka dia bajunya supaya dapat uang, memang begitu. Jadi uang 500 menurutnya dia sangat Dia berasa wangi lavender ya, Say. Mana-mana gitu, ngok-ngok gitu. Ih. Udah. Itu nggak lucu, coba 5 tahun lagi. Ya, tunggu ya. Kredit setahun cepet. Kita ini lihat lu ya, ini postingannya Noni ya. Ini yang mana nih? Ini. Maaf ya. Sebelumnya di sini aku juga nggak merasa benar. Aku tahu aku salah dan ini juga kesalahan nggak sepenuhnya di aku. Aku salah. Lakimu juga salah, Kak. Ya udah, jelasin aja di pengadilan. Nggak usah bawa-bawa pengadilan dulu, Kak. Fotomu nggak bisa baca. Cannot. Tanya plus. Juara ngerasa benar padahal salah. Lalu diposting Maaf sama nih Noni. Mbak, lakiku itu suamiku Mbak Uni, apa itu maksudnya? Udel. tahun apa ya? Ya wes lah. Mungkin itu Oke, lah. akhirnya keluarganya dia bilang sama orang tua kamu ngomong apa ke kamu? Ya itu akhirnya orang tua bilang, kamu mau bawa sampai mana sih ini? Terus kamu kalau setelah kamu udah berhasil mempenjarain dia, apa yang kamu dapat sih? Gitu kata. Wes udah sabar, udah maafkan. Akan ada saatnya kamu itu memaafkan dan ada saatnya kamu dimaafkan. Akhirnya di situ aku udah mulai kayak, ya udah deh, udah maunya gimana? Maunya bagaimana memaafkan Mas, berarti begitu pun juga dalam rumah tangganya. Tapi kalau rumah tangga, aku tetap menggugat.
Gugat perceraian. Ya, tapi karena kan namanya kalau di pengadilan kan kalau ketika kita menggugat terus suami masih mau, Ya. itu kan diadakan apa? Mediasi. Ya, sampai Jalan prosesnya masih panjang. terus disuruh Tapi pikir 2 kali deh Mbak, karena perselingkuh. Iya. Karena kalau udah orang yang suka berselingkuh tuh penyakit ya, dia akan terkecuali memang sama Allah dibuka hatinya, diketuk oleh Allah hidayah. Mudah-mudahan. Dia pasti ya. Tapi rata-rata kalau udah selingkuh tuh penyakit. Oke, kita mau kasih lihat ya ini. Mumpung belum, tapi terserah Mbak sih. Kalau Mbak mau jadi, kalau saran aku sih Mbak kayak aku aja, lepasin orang kayak gitu. Ini Mbak Noni yang memilih untuk berdamai bersama dengan perempuan tersebut. Maaf ya Mas. Mbak, aku mau tanya, itu perempuan itu dari keluarga mampu atau enggak? Kelihatannya. Kalau semisal dari keluarga mampu nggak mungkin minta suami orang yang pasti. Oh berarti itu mau diduga Ani koci ya? Anak kecil maksudnya ya, masih 21 tahun. Ani, Bo. Ya anak-anak. Tetap. Gue lurusin loh kali ya. Noni, pertama kali ketemu di situ ya? Itu Ya. kali kedua ketemu ya? Udah kali kedua. Ketemu di situ gimana? Dia ngomong apa tuh? Sebelum di-record, sebelum direkam? Ya dia udah diem tok. Maunya wis biar nang selesai gitu mungkin ya. Wis ayo nang selesai, nang wis selesai, wis terserah lah ya apa. Pokoknya ini selesai dulu gitu. Mamanya bilang apa? Mamanya itu yang wis jengkelin banget itu yang mamanya sih aku. Kenapa mamanya? Karena menurutku yang sampai aku sempat bilang, ya udah kalau kayak itu dibatalin aja nih perjanjiannya. Kenapa mamanya? Karena mamanya ini nggak mau mengakui salah gitu loh. Anaknya? Iya. Nah ya makanya jadi anaknya kayak ngono. Karena pembelaan terus. Ke anaknya ini pembelaan terus. Jadi merasa kayak anaknya ini benar. Bahkan orang tuanya juga bilang kalau pacaran dari 2023 Oh gitu. sama suamiku. Padahal suamiku dari sama aku dari 2023. Suami kamu ikut Pertanyaan nggak? aku Mbak. Ikut. Berarti ini selingkuhannya ini Mbak janda atau apa statusnya? Selingkuhannya, Single ya? iya single. Noni, Iya maksudnya single kan ada single janda. Iya. Oh, nggak ini single, belum belum pernah kuliah, belum pernah sayang. nikah. belum. Oh belum pernah nikah. Ya. Noni itu Oh, suami. belum pernah nikah. Saat proses perdamaian suami ikut. Ikut. Suami Tak bilang, tak tanya, malah depan-depanan dia di sini-sinian. Gimana ngomongnya? Kamu kenapa sih kok mau sama suamiku? Aku yang paling mau tak tanyakan kenapa mau sama suamiku? apa jawabannya? Jawabannya karena ya uang. Ditransfer 250.000 soalnya. Oke. Terus suamiku tak tanya, kenapa kamu? Ya karena paling murah sama paling gampang, Dik. Dan jawaban itu Gimana? Paling murah dan paling gampang. Oke itu nominal ya paling murah. Gampang tuh maksudnya dalam hal? maksudnya mungkin yang paling gampang didapetin ya. Ya biasanya kan Kalau Mbak- cewek kalau Oh, iya, semisal iya. tahu Maksudnya punya kalau cewek kan suami maunya kan kalau lebih biasanya banyak. enggak, kadang kan cewek kalau udah tahu punya suami kadang kan jauh ya. Ini mungkin masih mau terus malah ngetek. Dan duitnya mintanya lebih banyak mungkin. Terus minta ini kok mobil, minta lah itu. apa. Nah ini paling murah. Ini yang paling murah sama paling gampang. Gimana rasanya? Mbak. Tapi ya biasa aja dia dibilang gitu diem tok. Diam dia. Ya. Mbak Noni, tapi kita salut sama Mbak Noni ini ya. Maksudnya berjiwa besar sekali. Mau ketemu loh. Ini mau ketemu loh. Mau ketemu kemudian dia mau berdamai itu. Wow, ketemu gini. Ketemu begini sama perempuan yang sudah merusak rumah tangganya. Itu nggak mudah. Apapun itu. Mau rujuk, mau akhirnya nantinya pisah. Tapi kan ini luar biasa ya pelajarannya. Iya, benar. Mau bilang apa sama suami? Status masih suami. Suami nonton nggak Mbak? Pasti nonton. Nggak tahu ya, Mau iya bilang kan. apa? Ya semoga Nggak, Bil. berubah ya. Semoga. Aku gak bisa kalau ngomong gitu, bingung ya awalnya. Serius kalau ya semoga ya kedepannya makin baik gitu loh. Kalau misalkan kita tetap bersama, jangan diulangin lagi. Sebenarnya gak apa-apa sih, kamu selingkuh itu terserah kamu, tapi kan kasihan orang tua, kasihan keluarga semua. Kita kan sama-sama sayang kan. Mimpi kita besar, banyak, kita belum wujudin semua, belum punya anak. Ya kalau misalkan memang mau ya, kamu kurangi egomu, aku kurangi egoku, kita bareng-bareng sama-sama, mulai dari nol, mulai dari awal, hidup yang lebih baik lah. Anggap ini sebagai pelajaran besar, semoga tidak terulang lagi nantinya. Mbak pertanyaan aku, cinta sama suami? Jelas, aku dari 2014. Oh. Dia cinta pertamaku. Oh. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi
Harus kayak Dewi Persik. Noni harus kayak Dewi Persik, harus jago boxing. Jadi kalau ada Aku mau belajar sama ibu yang satu ini. Kalau Ini diselingkuhin, jago. Iya, langsung aja. kita perempuan itu harus bisa Bela diri. Iya kan? Jadi kalau suaminya macem-macem, oke guys, ini bintang tamu yang ini jago boxing, tapi pakai daster, seru Keren, banget. itu viral Kan banget. biasanya perempuan suka pakai daster tuh di rumah. Nah jadi udah siap siaga. Kita belajar dari ibu bintang tamu. Bagi-bagi ambiar dia Santi Rahman. Coba abu, monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip pantang hancur, stop banget. Ayo, Mas Rian. Tuh, keren banget loh, lincah banget loh. Bu, ibu ini ibu apa laki nih, ibu kan? Ibu. Oh ibu. Santi Rahman keren banget nih, viral. Ibu tomboy banget sih. Gue takut kalau sama tangan gue sih. Sakit Santi tangan Rahman gue, asli Bu. mana? Siap asli Ambon. Oh, pakai siap, Oh, Wi. pakai Kayak siap. Lahirnya siapa, di Wi? Papua. Ah, siap kayak anakku siap. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Ibu Santi Rahman ini viral ya, pakai daster. Betul. Jago boxing, bukan sembarang ibu-ibu karena ternyata dia adalah seorang atlet dan juga pelatih juga. Wis. Beltnya udah hitam loh. Hitam. Ternyata si ibu ini juga pelatih di batalion katanya. Oh, selamat pagi coach. Kita panggil coach ya. Ibu Santi Rahman. Ibu Santi Viral Rahman. di media sosial. Itu awalnya tuh gimana bikin konten-konten Iya. gitu? Awalnya tuh Siapnya mana? siap. Awalnya itu kan lagi beres-beres rumah. Memang adik saya tuh suka iseng. Dia kalau lihat saya beres-beres rumah tuh suka digangguin. Jadi begitu saya lagi beres-beres, terus di-videoin. Maaf. Ya, di-videoin, terus dipanggil, katanya gitu kan. Saya pas nengok langsung ditaruh kamera. Iya. Udah langsung saya Langsung spontan. Ya. beraksi. Uhuy. Keren banget. Belajar boxing dari kapan? Kalau saya aslinya karate, Kak. Oh, aslinya karate. Karate. Cuma kalau memang di daerah kami itu kan biasa kalau di Di dekat-dekat mana itu di Ambon? di Sorong, Sorong. Sorong Papua Barat Daya. Oke. Ya, itu kan orang-orang tuh pada demam sama namanya boxing itu. Ya, jadi suka aja tiba-tiba kalau dari selingnya latihan karate suka gabung-gabung sama latihan-latihan boxing. Iya. Tapi aslinya memang karate. Aslinya karate terus latihan boxing. Ya. Berapa lama latihan boxing sampai kayaknya luwes banget tuh gerakan? Iya. Kalau lincah boxing sih baru-baru ini aja. Tapi kalau karate itu dari kelas 3 SD, Kak. Karatenya dari kelas 3 SD, pantesan gerakannya keren. banget. Udah berapa? Udah ban berapa? Iya, ban. Sabuk hitam dan 2. Oh wow. Paham nggak lu? Hah? Paham? Minimal, Ya gue mah taunya ban buat minimal baju. kalau kayak gitu tuh udah 10 tahunan. Hah? 10 tahunan iya dong latihannya 2 ban. Oh wow. Bu. 2 ban gak nyesek, Bu. Beda. Ini lihat ya, viewersnya aja tuh. Minimal itu ratusan ribu, 400 ribu itu paling sedikit. Paling keren banget. banyak itu jutaan loh, sampai 7 juta. Wow, luar biasa. Ngelatih karate sampai sekarang masih? Ya, masih aktif. Masih aktif. Jadi aktivitas sekarang apa aja? Kalau pagi ngajar di sekolah. Sekolah. Di SD Negeri 17 Kota Sebagai? Sorong. Sebagai guru olahraga. Oke. Wow. Lalu pagi ngajar, Kalau sore ngelatih. ngelatih. Karate. Mana Bu? Oh, Ada beberapa tempat, di sana ada 8 dojo. Salah satunya di Satdik 3, tempat pendidikan Angkatan Laut. Wih. Di Sorong. ih, keren banget. Terus waktu buat suami kapan? Ya malam. Suaminya tahu nggak kalau ibu bisa karate, pinter karate gini? Tahu kan kenalannya awalnya dari batalion. Wah, takut pasti selingkuh ya. Suami tentara. Ya. Wih. Pernah nggak sengaja nggak gitu suami tiba-tiba ke... Suaminya apa? Enggak, suaminya tentara apa? Kopassus? Bukan, marinir. Oh, marinir. Oke. Kenapa pengen punya suami tentara? Oh enggak, aku kan penyanyi dangdut Kopassus, sorry ya. Tapi kalau sama suami kalau lagi marah-marahan gitu pernah nggak gitu? Ya, pernah sekali keceplosan. Oh gitu. Terus gimana suaminya terus Kaget. Kejeblosan. Ya jangan kan suami orang kita ngeliat ibu keluar dari situ begitu aja kita Seru kaget. banget. Kita bikin deh Ibu Santi boxing bareng host ya, sama kita ya, sama ini Bu, kita mau belajar soalnya banyak laki-laki yang agak Bu. Jadi kita Ya harus ini kita belajar. keluarkan atlet boxing kita di sini.
Mau kemana lu? Enggak. Lu jadi samsatnya, lu yang ditinju. Nyamping. Nyamping. Jadi kelihatan. Nah. Ya. Nah. Apa perlu? Dadah dulu, dadah. Apa perlu? Dadah. Ya apa perlu ini ganti Kak Karen aja? Nggak usah, tangan gue sakit nih. Silakan, Bu. Ayo latihan guys, Bu, ayo Bu. guys. Latihannya karate aja ya. 1, Saya pegangin, Bu. di sini boleh. Mana Bu? 1 Kak, 1, Ya, 2, 2, 1, 3. 2. Ini namanya apa? Wih. Kalau ini di karate Kisami Gyakusuki. Oh. Tapi kalau di apa boxing, ada nama jab strike. Jab right. Oke, silakan. Boleh kasih lihat sekali lagi? 1, 2. Ayo Mas Rian. Wih. Coba Wih, aku pegangin aja. Takutnya jatuh. Udah. Kuat juga. Ayo, ini baru pakai ini. jagonya kuat. Ayo Karen dulu dong, Tangan Karen. gue sakit. Sakit kenapa? Coba. Tangan gue sakit. Gak bisa Coba, gue. Karen. Pakai ini. Pak. Udah jangan itu. Ini kurang. Ini terlalu pendek gitu loh. Bukan pendek, ringan. Iya ini. Gak bisa tangan gue sakit. Ya udah Mas Rian. Pak, aku pegang dulu. Ibu kasih contoh gimana? Coba. Harusnya tendang tapi kakinya Oh tendang, aduh enggak deh. tendang. Ini Ibunya pakai Tendang lagi celana sama kan dia. Bu? ya pakai. Ya giniin aja nggak apa-apa. Berarti harus turunin celananya. Ya nggak apa-apa Bu. Ya. Oh ya. Oke. Kenapa harus Pakai celana ya. Ini pakai celana ya, Sobat Ambiar. Ini. Wih. Hati suaminya ya. Kan di TV pelan-pelan aja. Hati suaminya tuh lagi. Balik gini Kak. Balik gini. Ya salah Kak. Mas Rian jangan gitu lu kena sendiri loh. Wah, kenceng kali. Kenceng banget loh. Kenceng Mas Rian, banget loh. harus cowok yang pegangin jangan cewek. Nanti Mas Rian emang bisa kamu. Ayo, Karen pegangin gue yang tendang. Enggak bisa Lu gue. udah pegang gue yang tendang. Enggak, tangan gue sakit dan cedera. Ya udah Mas Rian coba sendirian coba aku pengen lihat kejantananmu coba. Apa? Coba. Oh, nggak usah. Sobat Ambiar. coba. Nggak usah. Coba. Ini Ibu Santi jadi pelatih di klub karate. Nih, kita lihat. Ini dia. Ih lu cobain. Di mana itu Bu? Lawannya bagus banget tuh. Di Sorong, Papua Barat Daya. Oh, Oh, di Sorong Papua Daya. Oke. Papua Barat Daya. Bu kita mau tantangin ibu lagi. Buat ngebanting. Kan kalau karate itu ada tanding kebanting ya. Iya. Yuk, tukang tendang, ayo. Sebentar. Gini dong nggak pakai bedak lebih bagus. Iya, tumben lu nggak pakai bedak lu. Ada BPJS? Nggak apa-apa. Ada aman. Bu, banting. Bu, banting beneran belum nikah kok. Masih single. Jangan dibanting beneran bawahnya pakai. Banting memang. Banting. Jadi gini Kak, kalau saya peragaan sedikit ya, mungkin kalau dipegang dari belakang, mohon maaf ya, seperti ini. Tangannya seperti ini. Ya, ini lepasnya contoh. Tangan dansa. Tek. Ambil dari bawah, diangkat. Kata dia, gitu. Apaan lu? Saya mau ditelanjani loh kalau mau dibanting. Beda loh. Gitu. Awalnya atlet, kemudian sekarang berpindah menjadi pelatih. Sudah berapa tahun total jadi pelatih, Bu? Dari 2014 ya. 2014. Suka dukanya melatih tentara tuh gimana? Itu laki-laki semua dan tentara loh, Bu, Iya. padahal. Kalau ngelatih tentara itu kan, berarti kan mereka kan powernya, tenaganya kan lebih besar. Iya. Jadi memang kita harus bisa ngimbangin Ngimbangi mereka. gitu ya. Bisa Ibu mengimbangi. Ya alhamdulillah sejauh ini aman-aman saja. Maaf, Bu. Bisa mengimbangi juara ya?
Kamu harus belajar sama ibu. Aku belajar nanti. Untuk bisa Ngimbangi. Mengimbangi. Iya. Ini penghargaan. Oh, penghargaannya banyak banget loh. Macam jemuran memang ya. Juara satu, Keren, Bu. Ya, medali-medali. medalinya banyak banget. Ibu prestasi tertinggi Itu semua karate apa boxing, Bu? Tidak boleh. Itu semua karate. Oke, Wow. ini juara satu apa ini? Itu juara satu umum waktu kami kejuaraan di daerah. Juara satu, juara umum loh. Jadi tertarik nih belajar karate. Ini yang tertinggi nih, prestasi tertinggi. Siap, ada sebelum-sebelumnya waktu kami jadi atlet itu batasnya di nasional. Pernah nasional. Siap. PON. Ya, pon kemarin kami sebagai pelatih. Oh, Oh, iya. pelatih. Pelatih PON ya. Oke, tingkat nasional juga pernah. Mau jadi apa lagi sih Bu? Pelatih, atlet udah, pelatih nasional udah. Apalagi cita-cita, impiannya tuh apa lagi? Pengen punya klub yang besar biar bisa membina regenerasi di Papua, di Sorong. Oh, klub. Keren. Apa? Klub itu ya Bu yang duk dudak duk duk. Bukan. Bela diri. Klub tari. Anak sudah ada, anak berapa? Belum. Oh, Oh, belum Bu, belum punya anak. Kami baru nikah sekitar 2 tahun setengah atau 3 tahun. Bu, baru setahun. Hati-hati ntar kayak Noni. Ibu jadi guru sekarang katanya. Guru mata pelajaran Olahraga SD, SMP? di SD. SD mana? Coba panggil. SD Negeri 17. SD Negeri 17 Papua. Kota Sorong. Sorong. Kota Sorong. Pada nonton. Iya, teman-teman guru lagi. Muridnya nggak Oh, takut, Bu? Sorong Papua. Pagi-pagi ambiar geger. Kenapa? Muridnya nggak pada takut sama ibu? Ya, cukup diliatin gini udah diam. Oh gitu. Lucu ya. Suaminya Ibu berarti tentara ya, TNI ya? Iya, Wi. Berarti gimana tuh, Bu? Kenapa nanya suami tentara tuh kenapa? Udah jelas-jelas tentara. Ya, tanya aja. Sama kayaknya nih. Berarti kan TNI itu kuat-kuat gitu. Oh iya dong. Ya iya. Kuat gagah. Gagah. Nggak bisa mengimbangi ya. Mengimbangi. Bu, aku mau tanya, lebih sulit mana? Ngajarin TNI atau anak-anak? Kalau yang kesulitan ya tentu di anak-anak. Karena kan pemahamannya belum terlalu jauh. Kalau di TNI kan satu komando. Satu komando. Jadi kalau perintahnya A berarti semua A. Oh, kalau di TNI kompak gitu. Iya, tapi kalau di yang sipil ini kan agak sulit karena anak-anak itu kan kita harus beri pengertian, ngasih tahu caranya seperti apa. Tapi kalau TNI sekali aja ngomong udah. Paling susah ngajarin satu Bu, Karen Delano. Ngajarin dia ibaratnya itu kayak motor second, sekrupnya banyak hilang. Ibu habis ini ngajarin saya ya. Ngajarin saya supaya saya jadi laki. Lu udah laki. Ibu, semoga nanti segera ada klub punya ibu namanya ya, nama punya ibu di Sorong, bisa melahirkan atlet-atlet di Sorong. Amin. Sayang Ibu di Sorong ya, kalau di Jakarta mah aku belajar. Belajar apa? Bela diri. Supaya bisa mengimbangi. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar. Kirain Fiti. Buat Ambiar nih, kita punya bintang tamu lainnya, seorang penyanyi dangdut senior, lagi bucin-bucinnya banget. Tapi kalau kita undang tuh, yang satu ini selalu bucin banget ya, pokoknya selalu penuh cinta. Tadi dia bilang dia pengen banget punya anak cewek. Pinter ya. Amin ya, apalagi juga anaknya kemarin baru mendapatkan prestasi yang begitu luar biasa. Akan bercerita sama kita semuanya di sini ya. Iya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Ut.
jumpa di minggu depan hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Masya Allah. Mbak kita ini semakin cantik. Iya loh. Sehat ya. Sehat, Ih, alhamdulillah. gaya makin keren, semakin penuh cinta dalam hidupnya. Penuh cinta. Alhamdulillah ya. Kami semua mengucapkan terima kasih. Gimana hubungan sama suami, rumah tangga aman? Oh, Aman dong. aman sekali. Iya dong. Penuh cinta. Penuh cinta, penuh perdamaian yang Apakah sedang program? Berdamaian. Tapi ya Mbak Ut, namanya rumah tangga. Ya. Kita dengar kabar katanya awal-awalnya itu ya sempat merasakan yang namanya pahit, yang namanya tersandung. Kayaknya wajar ya. Ya, itu kan awal-awal, tapi belum pernah sih. Masa sih? Coba kita lihat dulu nih. Kita intip yang satu. Awal kan itu yang Mbak aku kok tiba-tiba mengenang awal-awal Iya, kan itu apa? kenapa kok mau biar mengenang cintanya lagi? makin bertambah gitu atau kayak Enggak gimana? sih, maksudnya kan awal itu kan suamiku agak langsing ya. Suami kan suka kalau aku langsing tuh dia seneng, dia support sekali sama istrinya, sehat gitu kan, jaga badan gitu kan, semua jaga kan buat beliau kan. Cuman saya tuh sering protes, bisa nggak dikecilin lagi gitu, Ayang bisa dikurusin lagi nggak Maksudnya gitu. untuk suami. Iya, maksudnya olahraga, jadi makanya kita olahraga bareng sekarang. Oh, berarti Sering. video ini motivasi buat suami. Iya, buat suami. Oh, ini kita kasih lihat ya. Ini awal-awal nih Mbak Ut dan juga Sa. Nemu foto pengantin anyar tahun 2015. Mas Tri badannya masih kerempeng dan unyu-unyu. He, colek garwoku sing manis dewe. Terus udah gitu bawahnya Kak. Mugi rumah tangga kulo diparingi adem ayem lan tentrem margani ngrahayu dados keluarga ingkang samawa tansah pinaringan berkahing Gusti Allah Kelimpahan ganjar anggenipun ngumadi rezeki amin ya robbal alamin. Jadi lebih suka yang sekarang apa yang dulu sih, gimana sih maksudnya? Enggak, kalau suka ya suka sampai sekarang suka. Sudah 10 tahun pernikahan Sudah ya, 10 tahun nggak berasa, cuman memang Udah 10 tahun ya? sudah 10 Nggak tahun. berasa ya? Iya. Cuman memang agak ada beda. Kalau pengantin baru itu kan dipeluk seringnya. Nah, sekarang meluknya anak. Pengantin baru dipeluk. Iya, Mbak Nuni. Enggak. Itu ya Mbak Nuni ya? Kamu gitu? Enggak pernah. Mbak Ut, Ya. kita mau kasih lihat sebuah artikel. Ya. Tapi mohon maaf, artikel yang kali ini jangan dibaca sama Karen. Mbak Noni mau baca? Silakan. Uut khawatir dengan ramainya isu perselingkuhan, pilih fokus jaga keharmonisan rumah tangga. Jadi maksudnya gimana tuh Mbakku? Parno Jadi gitu gini, ya. kalau kita sudah berumah tangga itu kan prioritas utama pasti keluarga, gitu kan. Nah, jadi kita menjaga bagaimana supaya rumah tangga saya ini adem, Aman. ayem, tentrem gitu kan. Nah, terus saya bilang gitu kan sama suami saya Ana uhibbuka fillah fil hayati. Saya mencintaimu karena Allah sampai akhir hayat. Jadi mudah-mudahan Ayang juga setia sama saya, mencintai saya, menjaga saya, jangan duakan saya gitu. Nah, seperti itu. Terus ya suami saya sih sayang. punya punya pemikiran yang sama gitu ya Mbakku, punya tujuan yang sama. Iya. Ada bagian yang suka bikin jengkel nggak dari suami? Kan pasti kan Kayak namanya rumah tangga ada jengkel, suka kesel dukanya. gitu. Kan selalu Dukanya harmonis apa? tuh pasti Dalam ada. 10 tahun. Mungkin karena suamiku mungkin bertambah usia kali ya. Kan setiap laki-laki kalau tambah usia biasanya kan agak sedikit mungkin sensi gitu kan. Pantas lu sensian sekarang, Karen. Itu dari awal juga sensian gua. Mungkin ya. Jadi kalau laki-laki tambah tua itu sensi toh? Agak Emang mungkin. iya Iya juga, iyalah. Gue nggak ngerti gue. Emang iya ya? Emang iya ya? Agak sensi. Coba para laki-laki nih mas kameramen Bener ini kan nggak? makin tua nih bapak-bapak nih Pak. Iya nggak sih? Gimana, Terus kenapa kok bikin, maksudnya bikin Enggak sih, kesal maksudnya gitu? Enggak bikin kesel. Cuman kalau misalnya saya mau minta tolong kalau anak saya itu kan kalau minta tolong, "Mah, tolong dong Mah," gitu. Ya. Karena saya sudah membiasakan. "Mas Rapi tolong dong ambilin tisu Mama," gitu. Ya. Nah, terus kalau papanya itu yang itu
jamnya Mas gitu, yang ini dong yang gitu. Jadi jengkel gitu. nggak jengkel, cuma gitu. Jadi kalau saya lebih sering minta tolong ke anak saya, Mas Rafif. Mas Rafif, mama ini, iya ma gitu, dia cepat gitu. Capek kali. Mungkin ya. Iya. Ya mungkin agak sensi mungkin ya, karena mungkin capek kerja atau apa ya nggak tahu kan. Suami kamu gitu nggak Noni? Enggak. Ya happy lah suami. Apa-apa jadi aku. Ya kan, hanya perbandingan yang 10 tahun sama yang setahun gitu. Iya benar. Iya kan, gitu Nona nggak? gelinding dong. Masih itu kan kalau sebenarnya buat nutupin itu jadinya baik banget. Tapi Mbak Ut hebat ya. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah adem ayem. Ya, alhamdulillah. Semakin bahagia. Semakin bahagia. Ditambah kebahagiaannya. Anaknya prestasinya keren nih. Kita kasih lihat nih. Alhamdulillah, wa syukurillah, congratulations anak bagusku sayang. Semoga Mas Rafif tetap menjadi anak yang baik, soleh dan berakhlakul karimah. Amin. Semangat terus belajarnya ya nak. Weh. Duta numerasi. Iya. Ini yang ngasih sebab predikat duta numerasi ini siapa? Dari sekolahnya di Albana di Bali. Angka, logika, ya kan analisa. Iya betul. Dikasih tuh. Dikasih gitu Pinter kan. banget, berarti cepet banget. Terus juga jadi brand ambasadornya juga. Wih. Iya. Keren. Emang lihat perkembangannya tuh gimana dengan hitungan tuh- angka logikanya sama analisanya? Saya tuh kalau ngelihat Mas Raffi itu kalau mau berangkat sekolah, saya tuh nggak bilang dia harus jadi anak pinter ya, enggak. Bilangnya apa? Nah, jadi anak yang baik dan soleh ya, gitu. Tapi saat nanti sudah belajar di rumah, baru saya bilang, Mas ini begini ya, biar jadi anak yang pinter. Mas pinter kok, gitu. Jadi dia semakin semangat gitu. Jadi setiap, soalnya kalau Kata-kata mau, yang positif. iya kan, bener nggak? Soalnya kalau mau berangkat sekolah itu kan beliau ketemu gurunya, teman-temannya, jadi biar baik gitu loh, ya kan, hormat gitu kan. Ya. Terus kalau di rumah tuh belajarnya gimana kalau Mbak Ut sama suami tuh untuk Raffi tuh ngajarinnya Nah, tuh? ini seru. Belajarnya tuh harus gimana kalau anak? Ini seru. Jadi saya ikut sertakan papanya. Jadi ada. Bimbing gitu maksudnya? Iya. Jadi ada pelajaran apa saya yang belajarin, terus pelajaran satu lagi papanya gitu. Ganti-gantian. Gantian. Kayak gini nih dia sumatif kan kemarin nangis mau berangkat sekolah. Dia bilang, Mama nanti bawa Om ya ke Bali. Iya, saya bilang gitu kan. Nanti tak bawa Omnya ke Bali. Adik saya kan lengket kan. Tapi Mas harus ujiannya harus bisa ya gitu kan, sumatif kan. Akhir tahun ini udah mau liburan juga kan gitu kan. Jadi berbagi ya. Berbagi. Peran ayah sama ibu harus tetap ada. Ya, terus kalau ngambil rapot pun juga berbagi. Kalau dulu karena gini Kak, aku tuh dulu dia kan udah 2 tahun setengah itu udah aku masukin free nursery. Apa? Free nursery. Jadi di bawahnya PAUD ya kalau nggak salah. Habis itu masuk nurserynya. 2 tahun itu aku antar jemput sendiri, nganter sendiri, semua sendiri. Ada apa itu? Nah sekarang giliran sudah sama papanya, sama kita kan, jadi papanya tak ikut sertakan, yuk gitu kan. Jadi papanya kadang jemput sekolah gitu kan, saya nganter les Inggrisnya gitu kan. Nanti kayak gitu ganti-gantian. Tapi papanya aku ikut sertakan. Ngambil rapot juga papanya ikut? Ikut, papanya kadang-kadang. Cuman kalau minta sesuatu, gak berani ke papanya. Sungkan. Jadi bisikin saya dulu, Mama aku mau itu. Sungkan atau takut? Sebenarnya jadi bukan takut sih sebenarnya, Mas Raffi tuh kayak nggak enakan gitu, kayak boleh nggak ya sama papa gitu. Jadi bisikin saya dulu, Mama, Mas mau ini gitu, bilang papa dulu ya gitu kan. Saya harus ikut sertakan dong. Nanti kalau papa boleh gitu. Kita juga mau bisikin Mbak Ut, kita punya surprise untuk Ut Permatasari. Kita Ini dia. Apa? Mbakku. Iya, anak yang aku mengasihi beliau sampai 2 tahun. Dia yang dekat sama saya sering minta tolong sama dia. Bahkan terkadang kalau libur saya mau show, Mas boleh bantuin nggak bawain baju mama gitu. Padahal ada mbaknya, cuman saya mau sama anak saya coba. Diambilin, digeret baju saya dari tangga sampai turun ke bawah. Jadi saya lebih nyaman minta tolong sama Mas Raffi gitu. Mas Raffi tuh nice orangnya. Terus kalau ada apa-apa, dia sayang sama mamanya. Tanggung jawab banget baru masih kecil. Iya. Mbak Ut, apa kalimat dari Raffi yang nggak akan pernah Mbak Ut lupain? Dia selalu bilang I love you, dan kalau saya keluar kota ngirim surat. Ada di sini saya masih bawa itu suratnya. Apa ada surat? Ada surat? Ada di dalam dompet di tengah-tengah. Ada timnya Mbak Ut, boleh saya mau lihat surat. Jadi Suratnya selalu Mbak Ut bawa. ya terus dia kayak gandengan berempat.
mama, papa, adiknya gitu loh. Kayak Maaf kok aku buka dompetnya, maaf. jadi kayak mama tuh harus gandengan sama papa, Ini disimpen loh. sama adiknya. Tulisannya. Masya Allah, lucu banget Bawah. sih. Mama katanya. Mama terus dia gambar mamanya lagi. Mama, love Rafif, mama cantik, mama, papa, mama Rafif. Oh lucu banget kayak Mas Gabriel, kayak anakku. Ini apa tulisannya? Sayang mama dan Rafif. Iya. Mama cantik. Terus kalau aku misalnya ngambek sama papanya itu iseng ngambek itu, Mas Rafif yang nemenin papanya. Nemenin. Iya, nemenin gitu. Lucu ya? Terus bilang apa ke Jadi papanya? lucu gitu, nggak apa-apa, happy aja gitu. Cuma Kan ada dong kalau wanita lagi PMS kan kadang-kadang sensitif kan, bener nggak sih yang kalau PMS kan kadang-kadang hormon kita Iya. kadang-kadang ngambek apa gitu nggak jelas gitu. Baut, Ya, ini dikumpulin, dibingkai. iya nanti aku ini Nanti biar dia kalau udah gede ngeliat, ini tulisan yang pernah Sweetnya, dibuat iya. untuk mama. sweet banget. Sehat-sehat ya Mbak Uut, supaya Mbak Uut bisa melihat Rafif Oh, tumbuh ingin saya besar. sampai bisa mantuin dia, sampai ngelihat. ya Allah. Aduh, Amin ya Allah. itu yang kayaknya kalau saya punya 2 nyawa buat dia semua gitu. So sweet. Mbak Uut, Ya, bahagia selalu. kasih. Sobat Ambiar, terima kasih juga selalu menjadi saksi kebahagiaan Iya, kita di terima pagi-pagi kasih Ambiar. Sobat Ambiar. Kita udah mau 5 tahun loh Mbak Uut pagi-pagi Ambiar, alhamdulillah ya. Kita juga mengajakin buat Sobat Ambiar jangan lupa kita Ya. punya tepuk Ambiar. Kita nantikan postingannya untuk ikutan tepuk Ambiar di tanggal 23 November hari terakhir ya. Ini dia buat mereka yang sedang kirim, terima kasih banyak. Tiap hari bangun pagi nonton Ambiar, program seru banyak viral fenomenal. Rian Ibrahim Dewi Persik Ning Nasar Kerdelano, pagi-pagi Ambiar memang geger. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih, buat Mbak. Bilkis Tony, terima sayang. kasih ya. Terima kasih, Mbak. Bilkis. Sehat-sehat Buat semuanya. saya. Sobat Ambiar juga sehat-sehat supaya nanti di hari Senin kita sama-sama happy merayakan ulang tahun pagi-pagi Ambiar yang kelima. 3 hari menjelang ulang tahun kita ya. Senin. Jangan lupa kita masih menantikan tepuk Ambiar. Kita nantikan sampai dengan hari Minggu di posting dan juga mention kami di @pagi-pagi-ambiar-trans TV. Ya, kita ketemuan di ulang tahun kelima Pagi-pagi Ambiar. Geger, sampai jumpa.